Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang saat ini berada di rumah masing-masing bersama keluarga. Presbiter yang bertugas malam hari ini mengajak kita untuk bersama-sama dalam ibadah keluarga. Pelayanan ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Binyamin Lohana Pesi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Untuk itu, semua yang mengikuti ibadah keluarga lewat siaran YouTube, kanal YouTube pada malam hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 178, bait 1 dan 2, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya, gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita untuk berdoa, untuk mengawali ibadah keluarga pada malam hari ini, minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Pada malam hari ini kami sungguh mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga, di dalam persekutuan kami gerejamu GPIB Sejahtera di Jakarta. Pada malam hari ini kami bersama-sama keluarga lepas keluarga di dalam persekutuan di keluarga masing-masing, rindu haus lapar akan kebenaran firman-Mu di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Roh Kudus ambil alih sepenuhnya di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga pada malam hari ini sungguh menguatkan iman pengharapan kami di dalam situasi
pandemi COVID-19 ini, namun hati kami terus haus lapar untuk terus bersekutu, walaupun kami lewat ibadah secara virtual lewat kanal YouTube ini. Tuhan berkati khususnya Bapak Pendeta yang pada malam hari ini akan membawakan kebenaran firman-Mu. Ya, firman itu menguatkan iman pengharapan kami, dan kami semua dimampukan untuk terus melakukan seturut kehendak dan rencana-Mu. Kami dikuatkan, kami dikokohkan, sehingga pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Hanya kepada-Mu Tuhan. Kami juga berkati seluruh umat-Mu yang pada malam hari ini mengikuti siaran ibadah keluarga bersama kami. Begitu juga keluarga yang lain yang belum sempat mengikutinya. Tuhan berkati dalam kehidupan hari lepas hari, sehingga kami boleh merasakan kasih anugerah dan pemeliharaan Tuhan tiada henti. Dan kami boleh senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Sang Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan angkat pujian nyanyian jemaat, hitung jemaat 16, bait 1 dan 3, Ya Kali Semesta. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan Alkitab kita dan membukanya dari Perjanjian Lama, Kitab Maliaki, pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Maliaki pasalnya yang pertama ayat 6 sampai 14. Mari sebelumnya kita satukan hati kita dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena kami kembali masuk dalam persekutuan bersama keluarga demi keluarga di Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta. Melalui siaran ini kami menyapa jemaat-Mu dan mengajak seluruh warga jemaat-Mu untuk bersatu hati memohon kepada Tuhan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami menghayatinya dalam persekutuan bersama keluarga kami, dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami sehingga kami dapat mendengar dan memahami serta mengerti akan firman Tuhan. Dan firman-Mu akan menjadi pedoman dalam hidup keluarga kami. Karena itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami berseru kepada-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa.
Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Maliaki pasalnya yang pertama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi yang mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, selamat malam dan shalom semuanya. Mari kita bersama-sama menyimak tulisan seorang Nabi Maliaki yang dalam susunan ataupun di dalam bagian-bagian Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Maliaki bisa dikatakan sebagai bagian dari kitab-kitab Nebiim atau nabi-nabi kecil, ya. Jadi bacaan ini atau kitab ini dalam Alkitab kita pada bagian terakhir
dari perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, mari kita simak apa yang menjadi penekanan di sana. Tadi sudah dijelaskan dalam tulisan Maliaki, seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Sekarang pertanyaannya tadi, jika aku ini bapa, di manakah hormatnya kepadaku? Jika aku ini Tuhan, di manakah takutnya kepadaku? Firman Tuhan semesta alam, kepada kamu, hai para imam. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Maliaki ini dengan terang-terangan menyinggung dan sekaligus menyerang para imam yang sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Artinya sudah mencemarkan bukan saja nama Tuhan, tapi peribadahan Tuhan sudah dicemarkan dengan konsep dan cara berpikir mereka. Tadi dikatakan dalam bacaan kita dari ayat 6 sampai seterusnya, Tuhan marah. Ya, sampai ada dikata terkutuklah, itu kalimat yang sangat keras. Mengapa? Karena mereka membiarkan semua itu tercemar. Tadi dikatakan dalam bacaan kita, tetapi kamu ini menajiskan karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Saudara-saudara, kalau kita kembali dalam konsep perjanjian lama, konsep para nabi, ataupun sejak zaman Abraham, Ishak dan seterusnya, mereka mempersembahkan korban yang begitu indah. Ya, tidak ada celah sedikit pun, tidak ada cacat sedikit pun. Dan karena ini kita bisa lihat di sana mereka tidak ada lagi penghormatan terhadap kemuliaan Allah. Kalau kita kembali kepada tema kita hari ini, ditekankan di sana, Bapak Ibu saudara-saudara, hormati selayaknya. Jadi kalau kita beribadah, mari kita perhatikan orang Israel itu kalau dalam peribadahan memang imam ini menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Jadi imam itu punya membawa persembahan dan semuanya mereka harus bisa melihat dan mengajarkan kepada umat Israel khususnya. Ketika umat ini membawa persembahan, kalau lihat dari semua aturan-aturan dalam peribadahan bangsa Israel, ada korban sajian, ada korban bakaran, ada korban penghapus dosa, penebus dosa dan sebagainya. Itu benar-benar harus yang sangat murni dan yang terbaik. Kalimat ini sudah diperlihatkan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta, kamu membawa binatang yang timpang, sakit, cobalah kamu sampaikan bahwa ini persembahan kepada bupati. Artinya begini, Maliaki membandingkan ketika kita membawa upeti atau persembahan kepada pimpinan manusia saja, tentu kita memilih yang terbaik. Bagaimana dengan Tuhan? Nah, saudara-saudara, ini yang sudah dilakukan oleh para imam, yang mengakibatkan peribadahan Israel pada waktu itu sangat tercemar, dan Maliaki pun memberi peringatan keras. Tuhan sedang marah terhadap umatnya. Saudara-saudara, mari kita coba hayati kembali. Ya, kadang-kadang kalau kita mau katakan ada pembesar, ada orang terhormat, orang yang kita hargai, kalau dia berbuat salah dan berbuat sesuatu, kadang kita dalam tanda petik ada semacam unsur sungkan. Saya sungkan menegur dia. Kenapa? Karena dia baik sekali, karena dia sudah memberi begini dan begitu. Nah, Maliaki itu tidak ada pakai urusan apakah dia baik dan seterusnya. Kalau salah, katanya dikatakan, langsung dibilang, para imam sudah menghina namaku. Kalimatnya begitu. Berarti Allah menegur langsung melalui Nabi Maliaki. Teguran ini harus disampaikan kepada para imam. Sekalipun tugas mereka sangat terhormat, mereka dihormati oleh umat, tetapi kalau mereka salah, tetap Tuhan menegur. Kalimat dikatakan, terkutuklah penipu. Itu jelas, keras sekali.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita coba lihat di sini. Budaya sungkan dalam peribadahan itu tidak dipakai di hadapan Tuhan. Kalau dibilang umat Israel itu banyak sekali dosa sama Tuhan, tetap mereka akan dapat hukuman. Dan Tuhan tidak sungkan-sungkan juga untuk mengatakan dan menegur umat Israel kalau dia salah. Walaupun notabene-nya dikatakan dia umat yang sudah diberkati dan seterusnya, melalui dari Abraham, nenek moyang kita dan seterusnya. Tapi kalau salah, tetap ada teguran, tetap ada hukuman. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu berarti kalau kita kembali melihat sebuah cermin dan kita mencoba melihat diri kita, apakah kita sudah benar di mata Tuhan? Tentu kita akan mengatakan kita semua tidak layak di mata Tuhan. Hari ini Tuhan menegur saudara dan saya dengan keras. Ya, baik kita sebagai seorang imam, sebagai pelayan Tuhan, sebagai warga jemaat, apa yang kita bawa persembahan itu kepada Tuhan? Apakah yang terbaik atau seperti yang dikatakan kita sudah mencemari persembahan kita dengan segala kepentingan demi kepentingan? Artinya tadi yang kalau kita katakan tadi, imam itu mengatakan meja Tuhan kok memang sudah cemar, kita biarkan saja tercemar, makanan yang sudah dihidangkan boleh dihinakan dan seterusnya. Saudara-saudara, di mana lagi rasa hormat kita? Pendek kata begini, di hadapan manusia saja atau ketika kita membawa sesuatu kepada orang yang terhormat, kita pasti membawanya dengan yang terbaik. Itu yang dikatakan tadi. Apalagi kepada Tuhan. Nah, ini kalau kita mau katakan begini, ada istilah pepatah mengatakan dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati seseorang siapa yang tahu. Boleh, itu peribahasa yang mau mengatakan bahwa kita tidak dapat membaca hati dan pikiran orang. Tapi jangan membawa istilah ini atau peribahasa ini ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan itu tahu sampai kedalaman hati saudara dan saya. Apakah kita memberinya dengan ucapan syukur, apakah kita memberi persembahan dengan menghormati Tuhan dan memuliakan Tuhan, atau untuk kepentingan yang lain. Saudaraku, persembahan kita bisa tercemar dan tidak berkenan di hadapan Allah kalau semuanya itu diliputi dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Jangan mencemari nama Tuhan melalui persembahan kita, melalui apa yang kita beri. Tapi berikanlah semua yang kita berikan untuk Tuhan bagi hormat dan kemuliaan namanya. Malam hari ini kita semua diajak sebagai warga jemaat, sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan. Saudaraku, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan dihormati. Kita sebagai pelayan tentunya kita harus selalu mengatakan takut akan Tuhan. Itu yang menjadi inti dari firman Tuhan malam hari ini. Kalau Maliaki bisa menegur para imam, tentu dia juga menegur saudara dan saya. Apapun kedudukan kita, mau orang terhormat, mau orang yang paling di bawah, semuanya kena. Asalkan kalau kita mau ikuti apa yang dinasehati oleh Maliaki tadi. Bawalah persembahan yang paling terbaik kepada Tuhan, karena kita tidak mau menghina Tuhan. Kita menghormati Tuhan melalui persembahan yang terbaik. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Mari kita berdoa. Di malam hari ini bersama dengan seluruh warga jemaat GPIB Sejahtera yang menyaksikan siaran ini, ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebagai keluarga demi keluarga. Kami juga memohon ampun dosa yang daripada-Mu Tuhan. Kalau kami sudah mencemari semua kebaikan-Mu dan
kekudusan nama-Mu melalui cara kami. Terkadang kami ingin dihormati, terkadang juga kami salah menggunakan kedudukan jabatan kami, sehingga kami juga senantiasa telah menghina Tuhan secara tidak langsung melalui kata dan perbuatan. Malam hari ini Maliaki mengingatkan kami semua, kami sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, kami yang dipercayakan Tuhan untuk melayani umat kepunyaan Tuhan, kami sebagai orang-orang yang terhormat dan dihormati oleh banyak orang, kini kami pun diajak untuk mempersembahkan yang terbaik dan tidak lagi menghina Tuhan dan mencemari nama Tuhan melalui kepentingan-kepentingan pribadi kami. Tuhan, kami mau serahkan semuanya itu dalam tangan-Mu. Hari ini kami berdoa tiap keluarga di Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta yang menyaksikan siaran ini. Tuhan Yesus berkati mereka semua. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga dan membawa damai sejahtera. Biarlah setiap keluarga senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit dalam proses-proses pemulihan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Diberkatilah mereka semua dalam syukur dan sukacita mereka. Kami menyerahkan seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kami tetap melaksanakan persekutuan-persekutuan baik keluarga maupun ibadah hari Minggu melalui siaran-siaran YouTube kanal Sejahtera yang Tuhan sudah percayakan. Sehingga kami tetap menghadirkan damai sejahtera melalui firman Tuhan, melalui pelayanan kami, melalui kegiatan-kegiatan persekutuan. Ajar kami untuk tidak mencemari peribadahan kami dengan kepentingan-kepentingan kami. Ajar kami untuk tidak mencemari nama Tuhan di dalam setiap peribadahan kami, terlebih ketika kami membawa persembahan. Sehingga ketulusan hati kamilah Engkau tahu ya Tuhan, dalamnya hati kami. Supaya kami juga senantiasa menghormati Tuhan tiap kali peribadahan kami berlangsung. Seperti malam ini, kami menyerahkan setiap pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk pemerintah pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan akan seluruh kegiatan kami dalam peribadahan kami di malam hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami semua, inilah ucapan syukur kami yang kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruhnya yang mengikuti siaran pada malam hari ini, kita akan memberikan persembahan karena Tuhan sudah mencurahkan berkat dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Malam hari ini kita akan berikan yang terbaik juga untuk Tuhan, sambil mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 302 bait 1 dan 2, Kupri Persembahan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini karena kasih dan anugerah-Mu telah Kau curahkan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam persekutuan kami gereja-Mu. Saat ini kami semua memberikan persembahan. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini, biarlah berguna untuk kesaksian pelayanan di dunia ini, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Sang Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dan kita akan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kidung Jemaat 417 baitnya yang pertama dan ke-7. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu mengaturnya. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling kamu, pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari malam ini sampai selama-lamanya.